Oke, kita kembali lagi ke top list ya, atau video listing. Dan di video kali ini gue pengen ngelis senjata-senjata yang punya damage yang gak ngotak. Jadi sesuai kata meme zaman sekarang nih ya, yang katanya damage yang gak ngotak dan segala macamnya soal damage. Jadi di sini udah ada 8 ya, udah ada 8 senjata yang dimana menurut gue ini adalah senjata di Resident Evil, senjata-senjata bonus ya, yang damage-nya itu bener-bener gak ngotak sama sekali. Nah, jadi batasan pada list kali ini adalah gue gak akan masukin senjata yang memang udah pasti kuat, kayak rocket launcher, terus Gatling gun, terus ada panah juga kan yang memang dari dulu udah selalu one hit kill. Nah, untuk senjata seperti itu gak akan masuk ke list ini. Nggak, tapi yang masuk ke list ini adalah senjata yang mungkin kelihatannya aneh ya. Kelihatannya aneh atau mungkin kelihatannya kayak biasa-biasa aja, tapi ternyata mereka bener-bener kuat banget, bener-bener OP banget. Dan mereka itu adalah senjata bonus. Dan mungkin biasanya dipakai sama kita-kita yang kayak pengen balas dendam sama gamenya ya, yang dimana kalau sebelumnya kita kesusahan, dengan pakai senjata ini kita kayak cuma bisa senang-senang aja di gamenya untuk balas dendam dari sebelumnya kita benar-benar kesusahan di gamenya. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke 8 list kali ini. Ini adalah 8 senjata bonus di Resident Evil dengan damage yang nggak ngotak sama sekali. So, check this out guys. Nah, tentunya di list yang pertama kita bakal mulai dari PRL 412 dulu, atau PRL 412 ini, 412. Jadi siapa sih sebenarnya yang nggak tahu sama senjata ini? Pasti tahu semua dong. Tentunya ini adalah senjata bonus yang paling diimpikan banget ya sama para pemain Resident Evil 4. Apalagi buat yang zaman-zaman bocah, kayaknya pada berjuang buat dapetin senjata bonus ini gitu ya. Cara ngedapetinnya pun cukup sulit ya, atau mungkin bisa gue bilang cukup bikin kita berjuang ya, apalagi pas zaman-zaman dulu, karena kita harus nyelesain Resident Evil 4 di difficulty profesional tanpa ada bantuan new game plus dan segala macamnya. Jadi bener-bener vanilla kita masuk ke Resident Evil 4 dengan difficulty tersusahnya, yaitu profesional. Nah, senjata ini nantinya akan tersedia pada katalog merchant secara gratis ya, dan bonus senjata ini tuh juga cuman ada di RM4 versi PC yang zaman dulu tuh, yang portnya acak-acakan, kemudian di PS2, kemudian di versi HD-nya di PS4, PS3, Xbox One sama Xbox 360. Kemudian di versi WII dan juga di versi PC yang Ultimate HD Edition yang di Steam. Tapi nggak ada di versi originalnya, yaitu Resident Evil 4 original versi Nintendo GameCube. Senjata ini nggak ada di sana. Nah, jadi buat yang masih bingung juga, PRL 412 ini tuh adalah senjata non-canon. Yang artinya senjata ini tuh secara ceritanya Resident Evil 4 itu nggak ada di cerita Resident Evil 4 itu, secara ceritanya nggak ada, dan cuman ada sebagai senjata bonus saja. Nah, senjata ini akan menembakkan cahaya radiasi khusus yang di sini akan langsung membunuh semua jenis plaga yang ada di dalam musuh-musuh atau ganado tanpa melukai fisiknya mereka. Nah, kalau kita ngelihat dengan cara kerjanya, yaitu mereka langsung target parasit yang ada di dalam tubuh musuh. Pada dasarnya senjata ini adalah mesin penghilang plaga milik Louis, yang mesinnya itu dibuat ke dalam bentuk senjata. Nah, PRL memiliki 2 mode tembak. Yang pertama adalah yang di charge dulu dan yang non charge ya. Pada non charge, di sini pemain cukup menekan tombol tembak sekali dengan PRL ini, dan senjata ini akan mengeluarkan cahaya radiasi yang bisa dibandingkan dengan efek flashbang ya, yaitu cukup untuk membutakan atau menghentikan pergerakan musuh atau nge-stun lah ya. Dan dalam beberapa kasus bahkan bisa aja langsung ngebunuh beberapa makhluk plaga atau parasit yang keluar dari tubuhnya ganado. Kena flash kali itu langsung bisa mati. Nah, apabila menggunakan mode yang full charge ya, di full charge itu pemain harus menahan tombol tembak hingga energi senjatanya terisi penuh, kemudian arahkan dan lepaskan tembakan ke arah target atau ke arah monster. Nah, tembakan charge ini itu dijamin dapat membunuh hampir semua musuh dalam satu tembakan saja. Nah, cara kerja charge shot-nya PRL ini berbeda pada tiap versi Resident Evil 4. Karena kalau misalkan kita lihat di versi PS2 dan versi PC yang zaman dulu yang belum HD, itu charge shot-nya PRL itu hanya akan mengeluarkan satu garis tembakan aja atau satu garis cahaya aja. Yang berarti di sini kita sebagai pemain harus benar-benar mengarahkan tembakannya supaya bisa kena tepat ke sasaran atau monster yang pengen kita bunuh. Nah, tapi kalau misalkan di versi WII, kemudian di versi HD konsol-konsol dan di PC Ultimate HD Edition, PRL ini dibuat lebih gak ngotak lagi ya. Karena charge shot-nya itu akan mengeluarkan banyak sekali garis tembakan yang akan langsung mengarah ke hampir setiap musuh yang ada di ruangan, atau
si cahayanya atau si tembakannya itu nyebar ke seluruh ruangan gitu loh ya. Nah dengan cara itu sebenarnya cukup mungkin untuk menghabisi semua musuh dalam satu ruangan hanya dengan satu charge shot saja. Itu mungkin saja bisa dilakukan seperti itu kalau misalkan kita ada di posisi atau angle yang pas gitu ya. Nah tidak hanya itu saja, PRL ini juga dapat digunakan untuk menghancurkan box, kardus, dinamit, gembok, sampai jebakan dan medali biru atau objek-objek yang memang bisa diinteraksi dengan kita gitu loh, kayak kaca, kemudian api dan obor, itu semuanya bisa hancur kalau misalkan dikenain sama PRL di versi yang WII, HD ports dan PC Ultimate HD Edition ini. Jadi kalau misalkan kalian lihat PRL yang bisa nyebar ini bukan pakai cheat ya, tapi memang ini beda versinya gitu ya. Kalau misalkan kalian main di versi yang HD sekarang, atau kalau misalkan di PC aja ya yang kemarin kita mainin di Ultimate HD Edition, kalian bakal dapat PRL yang se-OP parah ini. Tidak seperti versi PS2 yang mungkin kebanyakan kita mainnya juga di PS2 gitu ya. Nah, di urutan nomor 2 masih dari Resident Evil 4, yaitu di sini ada hand cannon, dimana ini adalah bisa gue bilang senjata terkuat kedua di Resident Evil 4, dengan cara mendapatkannya juga yang cukup sulit ya, dan cukup bikin kita berjuang juga karena mengharuskan pemain untuk menyelesaikan minigame The Mercenaries di semua stage dengan semua karakter dan dengan bintang 5 di semua stage dan karakternya. Nah sama seperti PRL juga, hand cannon itu juga nantinya akan tersedia secara gratis pada katalognya merchant. Nah kalau misalkan menurut deskripsinya merchant juga, senjata ini adalah Magnum yang menggunakan peluru kaliber 50. Nah tapi senjata ini tuh baru kelihatan spesialnya ketika pemain atau kita itu sudah melakukan full upgrade sampai ke level eksklusif. Nah eksklusif upgrade di sini tuh akan menaikkan firepower senjata ini ke angka 99,9, yaitu firepower tertinggi yang ada dari Resident Evil 4, dan memberikannya amunisi tanpa batas ya. Dan dengan ini hand cannon itu dapat melumpuhkan hampir semua boss dan mini boss dalam satu atau seenggaknya 2 tembakan saja. Bahkan kalau misalkan kita mau ngebunuh Dr. Salvador atau Bella Sister, sekali tembak ke bagian tubuh manapun, mereka pasti langsung mati. Tapi ke bagian tubuh manapun, gue lupa sih kalau misalkan ditembak ke kaki apakah langsung mati atau enggak. Tapi sepengalaman gue pakai hand cannon yang full upgrade, tembak para gergaji mesin ini semuanya langsung mati dalam sekali tembak. Nah tapi siap-siap ngehemat nih ya, karena full upgrade dari hand cannon ini akan membutuhkan uang sebesar 790.000 pesetas. Senjata ini juga punya daya recoil yang cukup besar ya, sehingga mengharuskan pemain untuk berhati-hati apabila menembakkannya ketika dikelilingi oleh musuh. Nah uniknya, hand cannon ini tidak menembakkan satu peluru saja layaknya handgun atau Magnum pada umumnya, tapi hand cannon itu pelurunya itu kayak 4 peluru yang ditempelin di satu peluru yang utamanya, jadi di pack gitu ya, saling berdekatan, jadi hampir mirip seperti prinsipnya shotgun. Ini bisa kalian buktiin kalau misalkan kalian tembak ke genangan air ya, atau ke danaunya Delago, mungkin kalau misalkan kalian gak takut sama jump scare-nya, itu kalau misalkan kalian nembak ke air itu ada kayak 4 atau sekitar 5 ya bekas peluru yang nantinya bakal kena ke genangan air tersebut. Nah, nomor 3 datang dari Resident Evil 7, yaitu di sini ada sarung tangan AMG 78 tapi yang varian dual tangannya. Nah, tentunya sarung tangan tinju unik ini menjadi salah satu senjata dan momen yang paling memorable ya dari Resident Evil 7. Gimana enggak gitu loh, karena sarung tangan itu muncul di bagian klimaksnya ya, di bagian yang lagi seru-serunya banget di menit-menit akhir dari DLC End of Zoe. Kemudian kita sebagai pemain pakai Joe Baker itu bisa hampir ngebunuh semua monster molid dengan satu tembakan aja. Satu tonjokan aja, kok jadi tembakan sih. Dengan satu tonjokan aja, dengan tonjokan yang udah benar-benar full charge. Tonjok sekali, mati semua ya kebanyakan untuk monster-monster moldednya. Bahkan akhirnya sanggup untuk membunuh Jack Baker untuk selamanya juga ya. Yang di sini dia sudah bermutasi dengan sangat berat, dengan ending scene-nya juga yang gak kalah dramatisnya, dengan si mukanya Jack ditonjok sama Joe sampai matanya keluar itu ya, dan bahkan bagian tubuh atasnya pun sampai hilang, bener-bener hilang, hancur gara-gara ditonjok sama sarung tangan AMG 78 ini atau sarung tinju ini ya. Tapi sekarang kalian bayangin, kalau misalkan di yang versi officialnya itu kan cuma pakai di tangan kanan doang ya. Sekarang bayangin kalau misalkan si Joe punya sarung tangan ini di tangan kiri dan tangan kanannya. Bisa loh sebenarnya. Kalian cukup namatin DLC End of Zoe ini di difficulty Joe Must Die, yaitu difficulty yang paling tertinggi dari DLC End of Zoe. Dan kedua sarung tangan ini untuk tangan kiri dan tangan kanan dari si Joe ini akan ada pada item box di new game setelahnya. Nah dengan menggunakan dua varian ini, serangan Joe itu akan menjadi semakin gak ngotak
lagi ya, karena kedua tangan Joe ini sekarang juga bisa di-charge. Jadi bener-bener kita bisa mukul nonjok secara barengan dengan kekuatan sarung tangan ini bener-bener fully charge dua-duanya. Ditonjok berbarengan itu bisa. Nah, pukulan kedua tangan secara bersamaan dari sarung tangan ini juga memiliki jarak area of effect yang cukup jauh dan akan langsung membunuh semua monster molded. Bahkan aligator pun, buaya aligator yang ada di sungai itu bisa kita bunuh dengan menggunakan sarung tangan ini. Nah, di sini Joe itu tetap bisa menggunakan combo tinjunya ya, yaitu tinju kanan, tinju kiri dan sebagainya macamnya, dan juga bisa ngecas atau bisa mukul pakai satu tangan aja ganti-gantian. Selain dia bisa pakai keduanya secara berbarengan. Nah, tapi hati-hati juga ya, karena jarak dari pukulan charge ini itu kadang-kadang bisa ngaktifin beberapa jebakan secara nggak sengaja. Itu kalau misalnya kita main di difficulty Joe Master kan ada beberapa jebakan tripwire ya, yang isinya itu adalah bom. Jadi kalau misalkan kalian nggak hati-hati, kadang-kadang begitu kita beres nonjok, jebakan yang meledak dan si Joe bisa langsung mati di situ. Yang keempat masih dari Resident Evil 7 juga, yaitu di sini ada pistol Albert 01R atau Albert 01R. Nah, pistol unik anti BOW ini awalnya muncul pada ending dari Resident Evil 7 dan ditunjukkan bahkan sanggup untuk membunuh Evelyn yang sudah bermutasi menjadi gumpulan jamur yang sangat besar hanya dengan beberapa kali tembakan saja. Nah, setelah menyelesaikan Resident Evil 7 sekali saja pada difficulty manapun, senjata ini akan tersedia pada item box dan bisa digunakan oleh Ethan atau kita sebagai pemain. Tapi menurut deskripsi ya, ternyata senjata bonus ini tuh hanyalah sebuah replika dari Albert 01 yang asli. Ya, di sini kan tulisannya ada R-nya di belakangnya tuh. Nah, itu R itu adalah singkatan dari replika. Nah, meskipun begitu, Albert 01R ini menjadi salah satu senjata bonus terkuat pada Resident Evil 7 karena punya firepower, stopping power, dan juga critical hit chance yang tinggi banget. Albert 01R ini dapat dengan mudah membunuh hampir semua monster molded dalam beberapa kali headshot saja. Nah, bahkan senjata ini juga bisa gue bilang cukup efisien ya dari segi penggunaan peluru karena menggunakan handgun ammo tanpa ada tambahan-tambahan peluru khusus lainnya dan hanya berkapasitaskan 3 peluru saja. Nah, tapi hati-hati ya, karena pistol ini juga memiliki daya recoil yang cukup tinggi. Jadi kalau misalkan tembakannya meleset dan musuh ada di dekat kita, udah bisa dipastikan kita bakal kena damage dari musuhnya. Nah, saran gue, kalau misalkan lu pengen bener-bener balas dendam sama semua monster di Resident Evil 7, kalian bisa pakai pistol ini. Kemudian kalian harus dapetin infinite ammo-nya, masukin infinite ammo-nya ke inventory, dan kalian pakai peluru enhanced handgun ammo atau peluru versi kuatnya dari handgun ammo yang ada dari Resident Evil 7. Bener-bener OP banget pistol ini kalau misalkan kita pakai enhanced handgun ammo. Jadi silahkan dicoba sendiri. Nah, yang kelima datang dari Resident Evil 2 versi original. Di sini ada Remington M1100 atau di game itu disebut sebagai C-Shotgun atau Custom Shotgun. Nah, jadi sebenarnya senjata ini tuh bukan senjata bonus ya secara teknis, tapi Remington M1100 ini bisa dibuat dengan mengkombinasikan shotgunnya Leon yang biasa, yang M1100P, dengan shotgun parts pada Resident Evil 2 original ini. Nah, hasilnya ini adalah sebuah shotgun dengan laras yang sangat panjang dan firepower yang bahkan lebih mengerikan lagi dari shotgun standar. Nah, upgrade ini juga akan meningkatkan kapasitas shotgunnya dari 5 menjadi 7 peluru. Dan recoil dari senjata ini juga akan sangat berat banget hingga mengharuskan Leon di sini untuk mengatur posisinya setiap kali dia melancarkan satu tembakan aja. Nah, satu tembakan pada tubuh zombie dengan jarak yang sangat dekat itu tuh bukan cuma langsung ngebunuh zombinya, tapi badannya, setengah badan dari zombie ini bakal hancur berantakan. Kalau seinget gua, kalau misalnya kita nembak zombie di jarak yang dekat, kalau nggak salah yang bakal tersisa dari badannya zombie itu cuman tangan kiri atau tangan kanan, tapi salah satu tangannya itu bakal hilang dan sisanya itu adalah tinggal salah satu tangannya itu dan bagian tubuh bawah, yaitu kaki ke bawah gitu ya. Hampir 50% torsonya atau bagian tubuh atasnya itu bakal hilang begitu kita tembak pakai shotgun ini dengan jarak yang bener-bener dekat banget. Bahkan sound effect dari shotgun itu bener-bener keras banget. Dan bisa gue bilang ini bahkan nambahin nilai kerennya atau nilai badass-nya dari custom shotgun atau Remington M1100 ini. Nah, senjata ini juga muncul di salah satu loadout utama untuk Chris Redfield di bonus game Extreme Battle yang cuman ada di Resident Evil 2 versi original. Nah, perbedaannya adalah Chris di sini akan menembakkan senjata ini dari bahunya dan punya kendali recoil yang bahkan lebih baik dari Leon. Jadi kalau misalkan Leon nembaknya mesti ribet dari bawah pinggangnya ya. Kalau si Chris dia bisa nembak dari atas atau dari bahunya dan juga nembaknya lebih cepat karena dia nggak ngerasain recoilnya sama sekali.
Yang keenam di sini ada Magnumnya punya Barry dari Resident Evil versi remake atau di Resident Evil 1 versi remake. Nah, cara untuk ngedapetin senjata ini tuh sebenarnya cukup keji ya, karena di sini kita sebagai pemain harus membiarkan Barry Burton mati terbunuh oleh Lisa Trevor ya, ketika diberi pilihan untuk mengembalikan pistolnya ini atau tidak. Di situ kan kalau nggak salah ada scene di mana Barry mau nodongin senjatanya ke Jill, terus senjatanya direbut sama Jill. Nah, di situ nanti bakal ada pilihan mau pistolnya dibalikin atau enggak. Kalau misalnya kita milih untuk nggak balikin, di sini Barry bakal mati, tapi pistol Magnumnya ini bisa kita bawa sampai ke ending gamenya. Nah, menurut deskripsi, Magnum punya Barry ini menggunakan kaliber Magnum 44 atau kaliber 44. Sementara peluru Magnum yang bisa ditemukan di seluruh Resident Evil 1 remake secara biasa oleh kita pemain itu menggunakan kaliber 357 Magnum. Nah, ini sebabnya kalau misalkan kita pakai Magnumnya Barry terus pelurunya habis, itu nggak akan bisa di reload sama sekali sama kita sebagai pemain. Tapi memang revolver Magnum itu bener-bener kuat banget ya, kuat banget loh, karena satu peluru aja bahkan sanggup untuk langsung melumpuhkan Tyrant T002 baik pada mutasi pertamanya maupun di versi mutasi yang nantinya dia nggak punya pengaman dan bisa lebih cepat lagi. Nah, kalau misalkan di versi PC, kita tuh sebagai pemain bisa pakai mod ya untuk kita tuh supaya bisa mulai gamenya dengan pistol ini langsung ada di inventory kita. Nah, setelah dites, katanya setelah diuji coba ngelawan beberapa boss ya, kayak ular, kemudian tanaman dan segala macamnya, revolver Magnum ini tuh sanggup mengalahkan sebagian besarnya hanya dalam 1 atau 2 tembakan saja. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen lihat gimana kalau misalkan senjata itu benar-benar diurus sama yang punyanya, nah bisa lihat Magnumnya Barry di sini. Nomor 7 di sini dari Resident Evil 3 Remake, yaitu senjata khusus yang namanya Raiden. Di sini kalau misalkan gue inget Raiden, gue langsung ingetnya karakter Metal Gear Rising ya, sama Metal Gear Solid 2 gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen ngebully Nemesis dengan sekali hit aja tuh kalian bisa pakai pistol Raiden ini. Tapi dengan catatan kalian nembaknya harus benar-benar akurat ke titik lemahnya. Nah, jadi Raiden ini adalah salah satu senjata bonus di Resident Evil 3 Remake dan dapat dibeli pada menu shop ya dengan harga 12.000 poin. Nah, menurut deskripsi ini tuh adalah senjata energy base atau yang menggunakan energi khusus yang dibuat oleh Umbrella berdasarkan fenomena petir katanya. Nah, sesuai dengan deskripsinya, senjata ini tuh mampu menembakkan energi listrik yang terkonsentrasi serta sanggup untuk membunuh apa saja hanya dalam 1 kali tembakan. Tapi Raiden harus diarahkan tepat ke titik kelemahan dari musuh. Jadi kalau misalkan ke zombie, ya lu tuh mesti terus-terusan headshot. Kalau misalkan lu nembak ke badan, ke tangan atau ke kaki, itu nggak akan ada efek sama sekali. Tapi wajib headshot. Sekali headshot, kepalanya langsung pecah, langsung udah selesai, zombinya mati. Nah, kalau misalkan ke Nemesis, itu kalian harus ngarahinnya ke jantung atau ke alat jantung yang ada di dadanya itu. Arahin ke situ dan Nemesis bakal langsung lumpuh di situ ya. Ya, Nemesis memang nggak bisa mati ya kalau misalkan di normalnya, tapi Nemesis bakal langsung lumpuh. Dan kalau misalkan kalian belum dapat item drop dari Nemesis bakal langsung ngedrop itemnya di situ setelah ditembak sekali aja pakai senjata Raiden ini. Nah, memang beberapa kelemahan dari senjata ini tuh adalah charging time-nya ya yang cukup lama dan recoil yang berat sehingga cukup berbahaya kalau misalkan kita sampai meleset kalau kita nembak pakai senjata Raiden ini. Di nomor 8 dan yang di nomor terakhir di sini ada Smith & Wesson M500 dari Resident Evil 5. Karena ini senjata khusus Sultan banget ya. Karena revolver Magnum ini tuh cuman baru bisa kebuka setelah kita sebagai pemain itu melakukan full upgrade untuk revolver Magnum Smith & Wesson M29. Dan nantinya juga Smith & Wesson M500 ini mesti kita full upgrade banget biar bisa kelihatan potensinya. Nah, Smith & Wesson M500 ini tuh sebenarnya juga udah punya firepower yang tinggi ya kalau misalnya kita bandingkan dengan Magnum yang ada di Resident Evil 5. Nah, si Smith & Wesson M500 ini tuh dia akan mulai dengan firepower di angka 2100 ya. Sementara kalau misalnya kita bandingkan dengan revolver yang satu lagi, Smith & Wesson M29 itu dia cuman di angka 1500. Sementara untuk Lightning Hawk itu cuman mulai di angka 1400. Nah, kalau misalkan sampai di full upgrade, pistol Magnum ini tuh bakal firepowernya meningkat drastis ke angka 5000 dan menjadikan revolver itu menjadi sebagai senjata terkuat kedua di Resident Evil 5 selain rocket launcher. Nah, tapi pistol ini juga punya kelemahan ya, karena di sini kapasitas pelurunya itu adalah yang paling terkecil dari Magnum versi lainnya. Kemudian waktu reload yang paling lambat dan juga daya recoil yang paling berat. Sekali lagi jika dibandingkan dengan varian atau versi Magnum lain yang ada di Resident Evil 5.
Nah jadi kalau misalkan gue harus berpendapat, Smith & Wesson M500 ini menurut gue adalah hand cannonnya versi Resident Evil 5. Nah dengan firepower 5000 tersebut, revolver ini tuh benar-benar sanggup untuk memecahkan kepala Majini yang dia pakai helm besi. Kalau misalkan kalian ingat di Resident Evil 5 kan banyak tuh Majini yang dia pakai kayak gas mask tapi gas masknya terbuat dari besi. Kalau misalkan tembak sekali pakai Magnum ini, itu langsung pecah kepalanya. Si besinya nggak ada, pecah langsung kepalanya. Kemudian Majini yang pakai rompi anti peluru yang juga rompinya itu benar-benar terbuat dari besi, itu dia bisa langsung sekali tembak mati. Dan juga kalau misalnya kalian menghadapi monster Duvalia ya, yang parasit yang dari badan Majini itu keluar dan kayak bunga itu, kalian cukup tembak kakinya sekali. Kalau misalkan kakinya pakai pelindung besi, itu juga bisa sanggup untuk nge-stun Duvalia ini dan siap untuk ditembak di bagian kelemahannya ketika cangkangnya ngebuka. Nah kalau misalkan di mini boss 2 atau 3 kali tembakan aja sebenarnya cukup untuk ngebunuh macam-macam ya. Kayak di sini ada The Executioner dan juga Chainsaw Majini. Cukup 2 atau bahkan sekali tembakan dari Magnum ini dan mereka semua langsung modiar. Nah jadi itu adalah versi gua ya dari senjata bonus terkuat di series Resident Evil sejauh ini yang damage-nya bener-bener menurut gua nggak ngotak. Jadi langsung aja kalian komentar di kolom komentar pendapat kalian tentang list kali ini. Dan kalau misalnya kalian punya list pribadi atau misalnya kalian punya pendapat pribadi tentang senjata bonus mana aja yang menurut kalian lebih kuat dari yang udah gua sebutin sekarang, bisa langsung komentar juga, nanti bisa kita diskusi.